yang tidak masuk. Saskia. Saskia sih apa? Kristi. Natasha. Okay, student, please stand up. Okay, student, before we begin the lesson, so we still remember about the clap your hands song. Maybe you ever hear the clap your hands. If you happy and you know clap your hands. You still remember? Yeah. Now, and the verse. If you happy and you know clap your hands. If you happy and you know clap your hands. If you happy, clap your hands, clap your hands. If you happy and you know it, clap your hands. Okay? Are you ready? Ready. Now, 1, 2, 3. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy, clap your hands, clap your hands. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you feel, stamp your feet. If you happy and you know, stamp your feet. If you happy, stamp your feet, stamp your feet. If you happy and you know it, clap your feet. If you happy and clap your hand, ah. If you happy and you know, clap your hand, ah. If you happy, clap your hand, clap your hand. If you happy and you know, clap your hand, ah. Student, please sit down. Okay, student, we will discuss about the imperative sentences. Hari ini kita belajar tentang kalimat perintah dan ada hubungannya dengan yang ini. Clap your hand, one clap, stamp your feet, wave your hand high. Okay. And today we will discuss about the imperative sentence, kalimat perintah, dan tujuan dari kita mempelajari atau anak-anak mempelajari dari kalimat perintah atau imperatif ini adalah untuk memerintah, memberi perintah. Dalam bahasa Inggris bisa disebut command. Ya. Kemudian untuk meminta sesuatu atau request. Yang berikutnya bisa untuk melarang, warning. Ya. Jadi setelah pelajaran ini, setelah kamu belajar hari ini, insya Allah kamu bisa nanti membuat kalimat perintah sendiri. Kemudian kalian paham bagaimana apa saja bagian-bagian dari yang termasuk dalam kalimat perintah atau imperatif tadi. Ya. Insya Allah setelah pelajaran ini nanti kamu paham bagian-bagian kalimat perintah itu, cara membuatnya seperti apa, kemudian ada berapa bagian, kemudian bagaimana kamu tahu caranya membuat kalimat perintah. Kemudian anak-anak juga harus semangat. Anak belajar bahasa Inggris is very important. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional is very important. Untuk menguasai ilmu kamu harus belajar bahasa Inggris. Karena ilmu yang ditemukan di Arab untuk mendunia harus diinggriskan. Ilmu yang ditemukan di Jawa, dimanapun untuk mendunia, maka kalian itu harus ditranslate ke dalam bahasa Inggris. So, English language is very important because English language is international. Oke, paham ya Nana ya? Kemudian, student, I have a video. It's about the imperative sentence. So, let's see the video. Mari kita lihat videonya. Anak-anak perhatikan, ya. Perhatikan
imperative sentence, kalimat perintah dan larangan dalam bahasa Inggris. The imperative sentence adalah kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada orang lain. The imperative sentence dapat berupa 1. Perintah atau order. 2. Dapat berupa permintaan atau request. 3. Dapat berupa petunjuk atau instruction. 4. Dapat berupa saran atau advice. Dan yang kelima, dapat berupa peringatan dan larangan atau warning and prohibition. The imperative sentence dapat dibentuk dari kalimat positif ataupun negatif. Pada kalimat positif, kata kerja ditempatkan di awal kalimat. Sedangkan pada kalimat negatif, do not atau don't atau no ditempatkan di awal kalimat. Okay, see you. Okay, that is the video about the theory of imperative sentences. What is the video about? Tadi tentang apa itu? Tentang apa? Tentang kalimat perintah. Kalimat perintah tadi terbagi dari berapa dalam video? Apa saja yang the first? Tadi apa? Perintah atau command, kemudian saran atau advice, permintaan atau request, kemudian apa lagi? Apa? Peringatan dan larangan atau warning ya. Okay. And student, where can you find that the imperative sentence? Di mana biasanya kamu lihat ada larangan-larangan atau perintah-perintah itu? Contoh misalkan keep up the grass, tadi apa? Keep up the grass. Misalkan injak rumput, di mana itu? Nah, terus no smoking. Di school, di sekolah, hospital, rumah sakit, apa lagi? Bensin, ya. Kemudian berikutnya, mari kita praktekkan. Try again. Join us for dinner. Okay. Berikutnya the next. Okay. Sit down, please. Walk slowly. Shanghai, clap your hand. Raise your right hand. Raise your left hand. Okay. Raise your right hand. Wave your hand. Say hello. Okay. Shake hand with your friend. Okay, thank you. Give applause. Okay, students, I will give you a assignment, so you make a group. This is two in group, and please open your LKS. Open your LKS page 53. Okay, now 53. Oh ya, any question? Ada pertanyaan yang tadi saya sampaikan, barangkali ada di dalam bahasa Indonesia mau menjawab kesalahan kata-kata, menurut bahasa yang halus, atau di dalam bahasa Inggris terdapat kesalahan yang berbeda. Okay, good question. Si pertanyaan adalah kalau atau jika di dalam bahasa Jawa, di dalam bahasa Indonesia ada kalimat atau pertanyaan yang sopan itu ya, apakah di dalam bahasa Inggris juga ada? Apakah permintaan atau di dalam imperatif di dalam bahasa Inggris ada cara yang sopan? Ada, ya, ada. Dengan cara kamu cukup menambahkan ini, please ini. Sidon boleh, akan lebih halus lagi, polite, dengan cara yang polite, dengan cara yang sopan. Sit down please.
off the lamp please. Ditambah dengan please. Dan untuk penambahan please ini bisa ditaruh di awal, bisa ditaruh di akhir. Contoh, please sit down. Sit down please juga boleh. Ya. The group one, please do the number one and number two. Group one. Apa sih ini? Group five. Group five. The class is so hot. Kelasnya sangat panas. You need someone to switch on the fan. Kamu butuh seseorang untuk menyalakan. Dengan situasi seperti itu, lihat-lihat kalimat imperatifnya apa? Nomor satu, please turn off the fan. Silakan nyalakan kipas. Right. Nah, kemudian hari ini kita telah belajar bagaimana membuat kalimat imperatif atau imperatif. Ya, kamu tadi sudah belajar caranya membuat bagaimana kalimat imperatif itu apa saja. Ya, di video sudah saya tunjukkan, kamu sudah berlatih pengerjaannya, sudah kita koreksi bersama. Ya, jadi intinya adalah bahwa kalimat imperatif itu digunakan untuk memerintah, meminta, bantuan atau melarang. Harus besarnya seperti itu. Ya. Kemudian kamu tetap semangat untuk selalu belajar. Jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan penting. Jangan tidur terlalu karena di sekolah nanti kamu ngantuk. Di pekerjaannya itu nanti tidak terselesaikan dengan baik. Kemudian perasaan kamu bagaimana setelah mengikuti pelajaran ini? Senang, menyebar uang, memuat. Ada yang senang, ada yang sedih. Tapi harapannya kita selalu bahagia. Tadi pagi ini happy, ya happy. Ya. Jadi pelajaran kali ini nanti
Kemudian berikutnya, tadi saya sudah memberikan lembaran refleksi kamu tulis, ya, lembaran refleksi untuk pelajaran hari ini kamu tulis, kemudian nanti kumpulkan ke saya, dan pada pertemuan berikutnya kamu pelajari tentang prosedur tek, karena ada kaitannya tek prosedur. Itu kamu pelajari, tugasmu dalam mempelajari itu. Pertemuan berikutnya kita akan bahas. Ya, terima kasih sudah belajar bersama saya. Tadi sudah mengucapkan tugas semuanya, semoga bermanfaat. Cukup untuk pelajaran kali ini. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan mungkin yang saya buat, dan semoga ini bisa bermanfaat. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.